Hai, halo cuy, balik lagi bareng Mimin di sini. Kali ini kita bakal ngebahas alur cerita komik Pacific Rim Tales from the Drift, mulai dari isu 1 sampai isu 2. Nah cuy, karena di dua isu ini banyak banget adegan flashback, Mimin bakal rangkum semuanya di bagian awal, biar alurnya lebih gampang dipahami, dan kalian makin enak banget ngikutinnya sampai selesai. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Let's go cuy. Sebelum jadi pilot, Duck dipanggil Kapten Jessup oleh staf medis PPDC, kehilangan kaki kanannya dan baru saja menjalani pemasangan kaki prostetik dengan lapisan kulit sintetis di atas sebuah kapal induk PPDC. Ia bercanda kikuk soal betapa aneh rasanya, sementara si dokter meyakinkan bahwa itu tetap lebih baik daripada alternatifnya. Bersama waktu itu, di kedalaman laut, Kaori berada di dalam kapal selam kecil bersama seorang rekan bernama Mihoko. Mereka sudah berhari-hari menunggu di sana cuy, untuk merekam data ilmiah pada momen yang akan tercatat dalam sejarah. Pembukaan bridge pertama yang pernah disaksikan oleh mata manusia. Tepat saat data mulai masuk, alarm berbunyi. Sebuah kaiju Thunderhead muncul dari bridge tersebut di dua panel berdekatan. Duck di atas kapal induk dan Kaori di dalam kapal selam sama-sama mendongak nih cuy, dan menguap kata yang sama tanpa saling kenal, yaitu kata kaiju. Kekacauan pun pecah di bawah laut. Kapal selam kecil Kaori nyaris dihancurkan oleh Thunderhead, sementara Kaori berteriak dalam bahasa Jepang, memerintahkan krunya untuk menstabilkan kapal. Duck tanpa izin atasannya nekat naik ke kapal selam kecil PPDC untuk memancing perhatian kaiju itu. Akibatnya kapal selam Kaori terpaksa muncul ke permukaan dan analisanya gagal. Di permukaan, kru kapal induk bergegas mengevakuasi personel di tengah kepanikan. Keduanya lalu menyaksikan berawal Yukon diterjunkan melawan Thunderhead. Saat Thunderhead membanting Yukon ke sebuah jembatan hingga pilarnya nyaris runtuh, Duck dan Kaori meski tak bisa saling memahami bahasa satu sama lain, bahu-membahu memakai kapal selam mereka untuk menahan pilar jembatan itu agar tidak ambruk. Setelah insiden itu, Duck bergabung dengan Yeager Academy. Tes menunjukkan ia cocok drift dengan Kaori. Awalnya saling tidak suka dan masih terhalang bahasa, uji coba drift mereka yang pertama ini gagal berkali-kali karena terus bertengkar dalam pikiran masing-masing. Namun akhirnya mereka berhasil menyatukan pikiran dengan sempurna, menikah dan menjadi pasangan pilot resmi Tacit Ronin. Isu 1 pada tanggal 21 Juni 2016 di Tokyo Bay, Tacit Ronin bertarung melawan kaiju baru bernama Ita. Saat menyerang, Tacit Ronin justru tertusuk salah satu lengan Ita, menyebabkan kebocoran radiasi dari reaktor nuklirnya. Upaya untuk membuang dari vent radiasi tersebut malah melumpuhkan sistem elektrik Yeager, dan radiasi itu mengalir masuk ke konpot tempat Duck dan Kaori berada. Saat Itak menyerang lagi nih, Duck mulai kehilangan kesadaran penuh akibat radiasi. Di titik inilah ingatannya tentang pertama kali bertemu Kaori, kisah Thunderhead cuy yang udah Mimin jelasin di awal tadi, muncul sebagai flashback. Kembali ke masa kini, Kaori berhasil membangunkan Duck. Mereka berbagi ciuman singkat sebelum kembali mengambil alih kendali Tacit Ronin. Meski berhasil mendaratkan beberapa pukulan telak ke Ita, radiasinya yang sudah menyebar membuat keduanya kembali pingsan. Kali ini jauh lebih parah cuy dan berkepanjangan. Penutup isu 1, Lucian atau pusat kendali berulang kali mencoba menghubungi mereka lewat radio. Tacit Ronin, apakah kamu bisa mendengar? Bagaimana keadaan di Yeager sana? Namun tidak ada balasan sama sekali. Tacit Ronin digambarkan diam, tak berdaya dalam cengkraman Ita. Salah satu lengannya menyala merah, menandakan kerusakan parah cuy pada sistemnya. Suasana Lucian atau pusat kendali semakin panik. Mereka semua stuck di drift. Kita harus mengeluarkan mereka, atau mereka akan mati cuy atau meninggal. Disusul panggilan darurat yang diulang 3 kali dalam panel bernuansa merah gelap, yang melambangkan mereka terjebak di ruangan drift. Tacit Ronin, please wake up. Isu 1 ditutup dengan adegan itu cuy.
Pembukaan isu 2, bantuan datang, persis melanjutkan adegan sebelumnya. Coyote Tango, Jaeger milik Stacker Pentecost dan Tankin Xavier tiba-tiba muncul dan langsung menembakkan sepasang meriam di kedua lengannya ke tubuh Ita dari belakang, mengalihkan serangan kaiju itu dari Tashig Ronin yang sedang tak berdaya. Terdengar laporan dari kokpit Coyote Tango ke pusat kendali. "We got them, kita berhasil mengontrolnya, terima kasih Tuhan." Lalu peringatan tegas kepada Tashig Ronin, "Coyote Tango, bisakah kamu menghandlenya?" Tashig Ronin pergi dari sana. Berkat waktu yang dibeli Coyote Tango, Duck dan Kaori akhirnya perlahan tersadar kembali di dalam drift. Dalam proses itu, mereka jatuh lebih dalam ke memori mereka dan bernostalgia dari pertemuan pertama hingga percobaan drift pertama mereka yang gagal berulang kali. Di latar belakang ini udah kita bahas coy sebelumnya. Di tengah pertarungan nyata itu, Lucien atau pusat kendali kembali memerintahkan mereka atau Tashig Ronin untuk keluar eject karena sistem Jaeger sudah kritis. Namun, Duck dan Kaori menolak perintah itu. Memanfaatkan momentum bantuan dari Coyote Tango, Tashig Ronin menguruskan Fang Blade-nya dan membelah tubuh Ita menjadi dua, mengakhiri pertarungan dengan kemenangannya. Namun, kegembiraan Kaori atas kemenangan itu langsung sirna begitu ia menoleh. Duck kembali pingsan. Kali ini akibat kerusakan saraf permanen dari overload sistem Pons.